Dan kita tahu juga misalnya pasang beliau calon wakil wali kota yaitu Bapak Fauzan Hafiz yang pernah bersekolah di Amerika. Ini satu kombinasi yang sangat bagus, seorang akademisi yang akan membackup bagaimana dengan kombinasi duo ini, dua Wawa dan wali kota mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Kalau yang namanya beliau sebagai nenek mama, mereka punya tanggung jawab moral itu anak kemenakannya. Mau hidup atau mati tergantung daripada minyak panggungnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Calon pemimpin yang klop bakal memimpin kota Bukit Tinggi. Berfilsafkan adat, Basandi Syarak, Syarat Basandi Kitabullah adalah Marfendi dan Fauzan Hafiz. Hal ini disampaikan pelaku seni, sekaligus pelaku wisata di kota itu, yakni Irwan Baharudin. Kepada media, Selasa 1 Oktober 2024, Irwan menyebut kombinasi dua pasangan calon wali kota itu berlatar belakang seorang pemimpin di kaum adat dan didukung pula partai berasaskan Islam. Sementara, calon wakil pun berbesik literasi akademisi, di mana nantinya bakal mampu membantu tugas-tugas wali kota. Menurut Irwan, kombinasi kedua calon pemimpin tersebut, jika dipercaya masyarakat, diharapkan juga mampu menjaga dan membangkitkan kembali marwah kota. Kombinasi antara Buya Marfendi dengan Mr. Fauzan Hafiz itu kombinasi yang sangat bagus. Yang kita tahu Buya Marfendi itu seorang Datuk penghulu di daerah Kurai ini. Yang kita tahu Bukit Tinggi itu berasaskan adat Basandi Syarak Basandikan Kitabullah. Jadi beliau itu memang sangat klop sebagai talenta pemimpin Bukit Tinggi ke depannya. Dan kita tahu juga beliau itu dari partai yang berasaskan Islam. Dan kita tahu juga misalnya pasang beliau calon wakil wali kota yaitu Bapak Fauzan Hafiz yang pernah bersekolah di Amerika. Ini satu kombinasi yang sangat bagus, seorang akademisi yang akan membackup bagaimana dengan kombinasi duo ini, dua Wawa dan wali kota mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Di kekuatan menjaga marwah daripada adat Basandi Syarak Basandikan Kitabullah, dan kita pun harus membangun. Artinya kita perlu pendamping beliau yang mempunyai talenta, mempunyai literasi pembangunan Bukit Tinggi ini. Seperti kita lihat Bukit Tinggi ini kecil, 25 km persegi dan efektifnya cuma 17 km persegi. Jadi secara prinsip kita tidak perlu pembangunan fisik. Kita perlu cuma membangun bagaimana marwah-marwah terdahulu itu bisa kita bangkitkan lagi. Bukit Tinggi sebagai 5 pilar Bukit Tinggi, kota perjuangan, kita buktikan kita punya Istana Negara. 3 di Indonesia ini, 1 Jakarta, 1 Jogja, 1 di Bukit Tinggi. Dan semua itu sebagai pemimpin harus paham itu dulu, apa itu kotanya. Selama ini banyak yang tidak tahu yang nama eksekutif, legislatif itu tidak tahu apa itu Bukit Tinggi. Jadi kita perlu kombinasi ini bekerja sama menjaga marwah dari Bukit Tinggi ini sebagai kota perjuangan. 5 pilar yang kita punya di Bukit Tinggi ini, kota perjuangan, kota perdagangan, kota pariwisata, kota pendidikan, dan kota kesehatan. Itu ada di Bukit Tinggi semua. Kita Bukit Tinggi yang bersuhu nyaman 15 sampai 28 derajat Celcius. Itu memang daerah
tempat yang dari tujuan daerah tujuan para wisatawan untuk beristirahat, mencari craft dan kulinernya di Bukit Tinggi ini. Apa pandangan Buddha untuk mencapai itu dua kombinasi tadi dah? Ya, itu yang harus kita perhatikan itu tadi, bahwa duo ini, Dwi Tunggal ini jangan seperti yang presiden kita dulu, karena berbenturan dengan Presiden Soekarno, Bung Hatta mundur. Jadi dalam arti ini ada tanggung jawab moral Anda berdua sebagai orang yang akan diamanahi oleh orang Bukit Tinggi, ya betul-betul menjaga itu tadi, kombinasi dua kekuatan ini, kekuatan adat dan kekuatan literasi. Nah, ini harus dijaga oleh beliau. Jadi bagaimana Bukit Tinggi maju tergantung dua kombinasi ini. Saat ini tahap-tahapan beliau itu lagi menuju untuk memimpin Kota Bukit Tinggi. Apa pesan dari Buddha sebagai pelaku seni Bukit Tinggi? Ya, kita melihat dalam hal ini, kita tidak perlu butik janji muluk-muluk seperti yang telah terdahulu. Indonesia 1945 merdeka sampai 2024 masih tetap negara sedang berkembang biak. Artinya apa? Legislatif, eksekutif tidak bekerja. Indonesia punya apa-apa tapi tidak bisa manga-manga. Tidak bisa apa-apa. Jadi memang yang kita perlukan pemimpin yang komit dengan kepiawaiannya, dengan kekuatannya membangun Bukit Tinggi yang sudah hebat ini lagi. Jadi mari, kalau memang dari beliau ini punya potensi, ya silakan. Mudah-mudahan para warga Bukit Tinggi siap untuk memilih beliau ke depannya, insya Allah. Jika kombinasi pasangan calon dipercaya masyarakat memimpin kota wisata ini, kata pria yang pernah menetap di Jerman itu, ke depan tidak diperlukan pembangunan fisik berlebihan. Di antaranya seperti membangun hotel berbintang. Akan tetapi, cukup memberdayakan potensi warga kota yang selama ini telah ada. Nah, kalau kita tahu bahwa Bukit Tinggi adalah tujuan wisata, kita tidak perlu membangun hotel-hotel. Kita bisa memaksimalkan para rumah-rumah penduduk sebagai rumah singgah para wisatawan yang notabene-nya sangat nyaman. Nah, tergantung bagaimana di dinas pariwisatanya mengkombinasikan dari rumah warga itu, yang pernah kita lakukan juga di daerah Sawalunto, bagaimana rumah-rumah penduduk itu menjadi tempat tinggal wisatawan yang hadir ke Sawalunto. Dan Bukit Tinggi saya rasa itu siap untuk itu. Di aslian nagari ini atau kebalikan nagari tadi, apa pandangan Buddha di situ? Pernah satu saat 1985 kita di kota Amsterdam, dari sungai yang ada di sana itu yang bersih, di sana itu masih bisa kita lihat ada rumah terkecil di Amsterdam itu, terkecil itu dijadikan objek wisata. Di Amsterdam itu tidak ada kucing-kucing liar. Mereka punya itu di atas sungai itu dibangun rumah-rumahnya, kucing-kucing liar, dan mereka kasih makan. Negara kasih makan. Jadi kalau sesuatu itu kalau di manage yang benar, itu pasti akan bagus. Mendatangkan cara tarik tersendiri bagi wisatawan. Oh, itu dia. Jadi kalau kita mau lihat daerahnya kemajuan, tidak harus kita bintang 7, bintang 9 kita bikin hotel-hotel. Kita maksimalkan potensi rakyat. Itu akan membangkitkan giliat perekonomian rakyat kecil. Jadi kalau kita bangun itu yang akan banyak oligarki lagi itu. Ya. Jadi mari kita ini komit sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap masyarakat itu punya hak itu. Nah, kewajiban negara itu, kewajiban pemerintah itu, kewajiban wali kota itu, untuk bagaimana meningkatkan perekonomian kerakyatan yang diamanahkan oleh konstitusi. Irwan tak lupa mengingatkan permasalahan krusial
selama ini terjadi di Bukit Tinggi. Misalnya, terkait kemacetan hingga penanggulangan sampah. Bukit Tinggi selama ini yang jadi masalah itu kan itu. Kita selama ini kebanyakan wali kota mengasih izin satu hotel atau satu ini tanpa membuat tempat parkirnya. Seperti yang kita demo dulu ya, Grand Kartini itu. Di daerah yang sudah jelas pasar atas itu daerah termacet di Bukit Tinggi. Nah, kita izinkan itu bikin hotel. Artinya kita pemerintah sendiri yang memberikan kesempatan untuk memacetkan Bukit Tinggi. Jadi bukan pendatang itu memacetkan, pemerintah sendiri yang memacetkan rakyatnya. Masalah sampah. Sampah dulu kita pernah bahwa itu tenaga ahli Jerman itu. Jadi sampah itu sebenarnya, sampah itu bukan sesuatu yang menjijikan. Sampah itu sesuatu yang menjanjikan, yang punya nilai seni. Yang punya nilai seni dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sampah bisa dijadikan kompos, sampah bisa dijadikan barang seni, sampah bisa dijadikan hal-hal yang lain yang menjadikan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Jadi tergantung Ya, pupuk itu jadi ya organik itu. Jadi tergantung pemerintah memanagenya nanti ya. Nah, itu kekuatan itu terletak di eksekutif dan legislatif. Dan tidak lupa nggak bekerja sama dengan masyarakat adatnya sendiri, karena kita berdasarkan negara kita ini berdasarkan adat tadi itu. Oh iyalah, kalau yang namanya beliau sebagai nenek mama, mereka punya tanggung jawab moral itu. Anak kemenakannya mau hidup atau mati tergantung daripada minyak panggulunya itu. Takbir!